Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Bola. Halo, gila. Ada yang beda nih, Bang. Beda ya? Kita di mana sih sekarang nih? Kita di mana, Bang? Untuk pendengar podcast Kotak Masuk kita agak beda ya sekarang ya. Sekali ini lah ya. Sekali ini. Biar ada suasana baru lah gitu. Ya, Kan. kita kebetulan lagi di sebuah pulau. Yoi. Pulau Dewata. Yoi. Daerah Canggu. Perdana loh ini kita Perdana. podcast di luar kota malahan ya, Bang ya. Yes, perdana dan kesampaian juga ya kita rekaman podcast di luar Fatmawati ya. Betul. Betul ya. Dan thank you untuk Genesis untuk sebagai studio rekaman kita di Bali ini. Setupnya luar biasa sih. Iya, cuman tadi kita di jalan macet nih, Ge. Lumayan sih. Lumayan ya. Tapi lu lihat gak sepanjang jalan ke sini banyak rumah-rumah yang udah jadi restoran, kafe. Benar, karena kayaknya trennya Bali udah mulai banyak entrepreneur nih, Bang. Yap, dan kalau lu lihat juga rumah-rumah tinggal itu udah beralih fungsi loh. Kalau gue lihat ya, ada yang jadi kafe, ada yang jadi mungkin kayak studio seperti ini juga. Betul. Ya kan, tempat-tempat working space ya. Mungkin pas saat corona kan laris manis ya kan. Benar ya, karena banyak digital bisnis yang berkembang kan, Bang. Jadi kayak podcast misalnya mulai berkembang. Jadi orang-orang mikir, coba kita usahain deh bikin studio gitu kan. Nah, cuma anak-anak mudanya menurut lo ya, punya rumah atau nyewa rumah sebenarnya? Nyambungin gitu, Bang ya? Oh iya. Nyambungnya ke sana nih, nyambungnya ke sana. Iya, jadi emang sepanjang jalan tadi kan gua sama Moses ngobrol lah. Kita ini beruntung lah bisa punya kehidupan seperti sekarang ya, Bang ya gitu. Betul. Nah, tapi sebenarnya teman-teman kita di luar itu kayaknya mereka perlu wawasan gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya beli rumah gitu, kita dulu kan ada episode KPR lah ya. Nah, tapi kan episode KPR itu nanti kalian bisa dengar sendiri. Nah, cuman di sini kita pengen bahas sebenarnya lu itu mesti wajib beli rumah sekarang gitu ya, atau ada idealisme, atau sebenarnya lu tuh bisa ya ngontrak dulu lah istilahnya lah gitu. Nah, kalau lu sendiri lu tipe orang yang gue mesti beli rumah nih gitu, atau lu lebih fleksibel? Gue sebenarnya harus tipe yang beli rumah. Harus tipe beli rumah. Cuman kalau gue nggak ngoyo nih. Nah, ibaratnya sekarang kan gue belum punya rumah nih. Iya. Tapi on the way karena gue aliran bayar rumah pakai uang cash. Oke, rumah cash full tuh ya? Ya 100% tuh? kalau dapet fullnya cash ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun harus KPR ya nggak gede-gede banget lah KPR-nya. Kalau lu? Kalau gua sih lebih pilih atau lebih punya pemikiran semampunya aja. Jadi jangan dipaksain gitu loh. Apalagi kan kita tahu nih kalau misalnya pendengar kita ini kan mungkin banyak yang tinggal di area Jabodetabek gitu ya. Rumah-rumah juga ya udah mulai space-nya 60 sampai 70 meter persegi, harganya udah M gitu kan. 1M, 1,2 M gitu. Nah, jadi kalau ngelihat kemampuan juga mungkin kita nggak tahu ya teman-teman itu sebenarnya kemampuannya seperti apa nih mencicilnya. Cuman kalau dipaksain itu agak berbahaya sih. Nah ini menurut data BPS dulu nih. Oke. Kita ada background datanya nih. Siap. Saya takut salah. Jadi kalau kata BPS per Maret 2022 50,67% rumah tangga provinsi di DKI Jakarta tinggal di rumah sendiri. 30,9%-nya di rumah kontrakan atau sewa. 16,9%-nya rumah bebas sewa atau bangunan tempat tinggal yang biasa dihuni tanpa membayar sewa atau diperoleh oleh orang tua, warisan atau apapun itulah. Jadi kalau dilihat dari populasi gede juga sih yang punya rumah 50%. Tapi yang sewa juga lumayan besar juga 31%. Ya kalau menurut gua mau itu sewa ataupun beli ya, sebenarnya sih nggak ada yang salah. Tapi mereka punya plus minus nih. Benar. Nah, menurut lo plusnya kalau punya rumah sendiri tidak ngontrak ya? Menurut lo apa? Plusnya punya rumah sendiri yang jelas itu aset ya gitu. Jadi aset yang nilainya akan naik terus gitu setiap tahun, walaupun kalau lu tempatin tidak ada benefitnya buat lu gitu. Cuman nanti suatu saat ketika misalnya lu kepepet butuh uang, nah itu ada nilainya tuh bisa lu jual gitu. Tapi kalau sewa kan misalnya ya itu properti orang kan lu pakai gitu. Jadi bukan milik lu,
Dan ketika lu bayar katakanlah misalnya 1 bulan 3 juta, setahun 36 juta gitu ya. Ya udah 36 juta tuh jadi milik orang gitu. Lu nggak ngumpulin aset gitu. Itu dari perspektif punya asetnya ya kalau dari rumah gitu. Cuman kalau dari gue mungkin enaknya punya rumah sendiri nih kayak gue sih bebas ngedesain nanti. Bebas ngedesain, ya sih benar. Karena kan kalau kita punya rumah sendiri, mau desainnya Bali, mau Oke. desainnya agak-agak Klasik lah ya. Iya klasik juga boleh, kan suka-suka gue dong. Karena kalau bukan punya gue kan nggak bisa, gue rubah-rubah struktur bangunan, kamar, segala macam agak susah. Sama kalau menurut gue kalau punya rumah sendiri itu hilang cibiran netizen atau enggak ditanya-tanya, kok belum punya rumah sih sampai sekarang? Nah, itu tuh ada benefitnya nih secara sosial atau psikologi ya. Karena kadang kan banyak ya orang-orang yang selalu nanya, kok lu belum punya rumah sih sampai sekarang? Atau enggak lu tinggal di tempat mertua terus sih sampai sekarang? Ya itu walaupun gua kadang-kadang udah cuek aja ya. Cuman ya terserah orang mau ngomong apa. Cuman agak-agak nusuk loh buat sebagian orang ya. Yang misalnya dia lagi berjuang ya. Dan kalau menurut lo nih kayak kita diskusi ya terkait lo punya rumah sendiri. Lu mau sisihin berapa dari pendapatan lo untuk rumah sendiri? Menurut kalau rumah sebenarnya juga sama seperti sewa sih. Kalau gua prinsipnya 1 bulan itu maksimal 30% dari pendapatan gua untuk sifatnya tempat tinggal gitu ya. Jadi baik itu untuk sewa atau kontrak ataupun untuk nyicil rumah sih. Karena kalau lebih dari 30 kita tuh sebenarnya masih banyak pengeluaran lain sih, misalnya makan, transport, belum lagi kalau punya anak untuk biaya pendidikan apa segala macam gitu. Jadi kalau terlalu dipaksain itu agak sulit, tapi masing-masing case-nya beda-beda ya Bang ya. Gua sama lu mungkin beda sama nanti orang-orang di luar gitu. Tapi kalau bisa 30% kayaknya udah cukup. Makanya gua nggak pengen terlalu memaksakan sih kalau punya rumah. Kan gua sendiri kan sekarang kan modelnya sewa nih istilahnya, sewa apartemen gitu kan. Karena gue masih ngerasa kalau mau beli rumah itu ya harus jangan sampai menyulitkan keluarga gue gitu untuk kemampuan bayarnya. Ya menariknya gini, gue juga sebenarnya angka gue sih awalnya dulu tuh 20% nih. Oke. Karena kan dulu kan pendapatan gue belum kayak sekarang lah, pengeluaran gue belum bisa gue atur lah. Tapi kalau 20% kapan nyampenya gue pikir-pikir. Kita berandai-andai. Misalnya ya, gue punya gaji 10 juta nih. Oke. 10 juta. Kalau gue sisihkan 30% per bulan, itu berarti kan sekitar 3 juta. 3 juta. Nah, 3 juta nih sebulan. 3 juta kalau kita kali 12, berarti 36 juta. 36 juta. 36 juta kalau gue kali 10 tahun, gue menyisihkan ini 360 juta. 360 juta. Uang kekumpulnya cuma 360 juta. Bener kan? Benar. Kira-kira kalau gue kali 20 tahun, berarti kan 720 juta. 720 juta. Kira-kira lagi, dalam 20 tahun gue mengumpulkan uang 720 juta, gue beli rumah di daerah mana? 20 tahun lagi. Kuningan sih Bang. Kuningan Jawa ya. Barat. Udah lucu ya? Udah lucu ya? Niko nih kalau ditempatin lucu loh sekarang lo. Keluar. Good. Ya kan gitu kan? Nggak, ini bukannya menakut-nakutin atau apa. Ini is just a simple math menurut gue. Simple math ya, bukan harus yang diikutin, enggak. Ini kan uang kekumpul. Kita nggak ngomongin tentang peningkatan pendapatan, kita nggak ngomongin tentang bunga, kita nggak ngomongin future value, enggak, kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin uang kekumpul. Simple banget tuh. 720 juta dalam 20 tahun dengan penghasilan 10 juta flat 20 tahun. Ya kan? Ini agak susah buat gue nih. Kalau itu jadi 30% loh. Nah, memang untuk teman-teman pendengar podcast termasuk ini sih bukannya kita ngajarin atau enggak. Sebenarnya lo kalau nyari bukan di Jakarta bisa dapat loh. Contoh. Tadi nih gue emang di Kuningan Jawa Barat. Bisa loh. Iya. Ya kan, tapi kerja lo mungkin nggak di Kuningan atau enggak lo punya pekerjaan lagi di Kuningan. Benar. Buka usaha di Kuningan ya kan. Atau lo mau kayak di Bali nih. 720 juta, ya kita kan lagi di Bali, Fik. Di Bali 720 juta satu arah mungkin dapat. Iya. Ya kan? Lo bisa buka usaha di Bali, lo punya rumah di Bali. Bisa menurut gua dengan 10 juta per bulan tuh bisa. Bukan gak bisa loh. Tapi tergantung lokasinya jadinya nih. Iya, benar. Variabelnya ada variabel lokasi. Benar. Sama ada variabel lainnya yaitu ya furniture, terus desainnya, kontraktornya itu di luar itu semua. Ini kan uang kekumpul doang. Nah menurut lo gimana kalau misalnya
kita coba menggeser mindset nih. Ya. Gak mesti di Jakarta. Benar. Ya itu Bang, jadi akhirnya kan ada dua opsi kan. Tadi kita bicara beli rumah sama sewa rumah. Kalau lu beli rumah, tadi kekumpul 720 juta, tapi sudah termasuk furniture gitu. Berarti kan harga rumahnya mungkin 600 juta gitu kan, 120 juta buat furniture. Nah, pilihannya nggak bisa di Jakarta dong, ya memang tidak bisa. Betul. Dan itu harus diterima gitu kan. Faktanya bahwa ya berarti beli rumahnya di daerah Bogor misalnya kan, daerah Bekasi, bahkan bukan Bekasi Barat ya, mungkin Bekasi Timur misalnya. Jika kan. masih kerja di Jakarta. Jika masih kerja di Jakarta gitu. Jadi memang harus dipasin. Terus ya kan lo akhirnya sacrifice di mana dari sisi perjalanan, capek kan. Nah itu ya udah sacrifice. Tapi kalau misalnya, tapi gue nggak mau sacrifice, tapi gue mau tetap di Jakarta. Ya ada opsi namanya opsi sewa. Itu baru bener. Gitu. Itu bagus tektokan ya. Nah kita ngomongin sewa nih. Sewa itu kalau menurut gua yang paling menguntungkan dari sewa sebenarnya bukan cuma uang. Lo bisa memilih lokasi sewa rumah atau sewa apartemen lo mendekati kantor lo. Betul. Itu yang paling benar. Karena lo bisa hemat waktu. Ya. Lo hemat biaya transport. Benar. Lo hemat lagi nggak dicariin bini lo. Ya karena kelamaan di jalan. Benar. Ya kan, sama bini gue juga sama ya kan. Dan enaknya sewa itu lu bisa saving. Tapi yang menarik tadi lu bilang kalaupun ada beban sewa 30%. Tetap sama. Nah, ini nih yang agak kalau sewa 30 terus kapan ya gue dapat rumahnya gue sendiri? Itu loh maksud gue. Benar. Ya, gue juga nggak tahu sih ya matematikanya ya. Pastinya harus ada sisi strategi lain sih Bang. Nggak bisa kalau kayak kita berharap sewa kemudian berharap suatu saat nanti juga punya rumah gitu kan. Jadi mesti diatur strategi. Jujur sih gue nggak gitu, kita belum kepikiran, gue belum kepikiran. Tapi kalau misalnya gue bayangin tadi misalnya 1 bulan 3 juta ya kan, alokasi dana ya kali setahun itu berarti 36 juta. Kayaknya sih di Jakarta tuh masih bisa dapet di bawah 30 juta sebenarnya. Sisanya bisa lo jadiin tabungan buat DP. Nah, jadi kalau misalnya lu berharap beli rumah cash nggak bisa. Jadi lu sewa gitu kan. Sisain spare buat DP lu kumpulin. Habis itu lu KPR udah. Itu nggak ada jalan lain gitu. Iya. Dengan asumsi pendapatan tidak naik. Pengeluaran juga tidak Worst naik. case ya. Tapi kan kita pasti pengennya setiap tahun atau setiap 2 tahun tuh pasti ada improvement lah dari sisi pendapatan gitu. Menarik sih, karena tadi kuncinya gitu. Kalau tadi lo bilang ya dari 36 juta lo dapet nih sewa atau kontrak lah ya, nilainya 20 juta. 16 jutanya lo tabung lagi nih. Benar. Buat di DP kah atau enggak lo. Yaudah deh gue misalnya ngikutin jalurnya Moses nih. Udahlah 16 jutanya gue kali 10 tahun lah 160 juta doang kan tapi kan. Atau enggak, gue kali 20 tahun deh. Udah gue nyari rumah 300 jutaan aja deh. Tapi di daerah mana. Bisa. Tanah kosong dulu atau apa. Bisa. Sebenarnya tergantung ekspektasi lo yang bisa fleksibel menurut gue. Tapi kalau lo udah saklek maunya di Jakarta, ya saran gue tinggal nyari Sultan sih. Ya kalau lo pendapatan lo cuma 10 juta ya. Sorry ya. Karena kalau tadi, oh bang tapi pendapatan gue 10 juta. Cuma gue bisa saving kok 5 juta per bulan. Bagus. Benar, bagus. Bagus tuh 50%. Atau enggak bang, gue bisa kok saving 90% karena gue masih tinggal sama nyokap bokap. Oh ya gak apa-apa juga kan. Itu poin paling bagus. Paling bagus kan. Jadi dia bisa saving 10 juta sebulan. Lu 20 tahun, 20 bulan aja udah 200 juta. Benar. Iya dong. Benar. Udah di bawah setahun, di bawah 2 tahun tuh menurut gue oke. Jadi untuk episode ini kita memang berdua doang. Belum ada narasumber karena kita lagi di Bali. Sombong banget ya. Dari tadi Bali. Tapi ini topik yang nanti kita akan kulik lagi nih harusnya nih. Karena antara sewa dan beli plus minusnya sama. Ya menurut gua sewa dan beli itu bukan seperti minyak dan air. Tapi itu bisa jadi sebuah jalan kombinasi gitu. Jadi nggak usah terlalu worry, ya syukuri apa yang sudah kita dapat gitu ya. Itu kan juga istilahnya berkah dari Tuhan kan, dapat gaji apa segala macam kita kelola. Yang penting keluarga kita juga senang, happy, kitanya juga jangan sampai terlalu stres yang malah bisa jadi sakit gitu kan. Betul. Itu aja mungkin dari kita. Thank you untuk episode ini. Bye bye. Bye, sampai ketemu di episode selanjutnya.